Tragedi memilukan menyeruak dalam beberapa hari terakhir. Dari kasus ibu yang membunuh bayinya yang baru berusia 18 hari, lalu sebaliknya anak perempuan menganiaya ibu kandungnya hingga kritis. Kasus demi kasus kekerasan dari lingkungan terkecil bernama keluarga terus bermunculan, menyeratkan kekhawatiran benarkah rasa sayang di tengah keluarga mulai mengering? Simak selengkapnya dalam Kopi Pagi minggu ini. Dalam sepekan terakhir, publik dihebohkan oleh dua kabar miris. Ada ibu kandung yang tega membunuh anaknya sendiri yang baru berusia 18 hari. Lalu ada juga seorang anak perempuan yang menyiksa ibu kandungnya sendiri hingga kritis. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait fenomena memilukan ini? Apakah keharmonisan dalam keluarga sudah mulai luntur seiring perkembangan zaman? Bersama saya Agisa Febila dan juru kamera Dovianda, inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Warga desa di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara geger. Bayi laki-laki yang masih berusia 18 hari tewas dengan kondisi mengenaskan. Ironisnya, korban dibunuh oleh ibu kandungnya, Yeni Wulandari, sesaat setelah dimandikan. Usai dievakuasi, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Prapat untuk diotopsi. Tak berselang lama, pelaku ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan. Ayah korban yang saat kejadian sedang bekerja di kebun sebagai penyadap karet tidak habis pikir. Menurutnya, sang istri awalnya baik-baik saja, namun lama-kelamaan mengalami perubahan perilaku. Dia waktu hamil kan tahu di dalam ini laki-laki. Gimana pendapatnya dia? Ya, senang dia. Ya, dibuat dia ya gimana ya? Ya, baik aja lah. Ya seneng lah kayaknya, ya seneng gitu. Dan kenapa pikiran udah ngelahirin kayak gini, ada yang gitu. Dari serangkaian pemeriksaan polisi, tersangka disebut dilanda cemburu atas kehadiran bayi laki-laki yang sangat diidam-idamkan sang suami. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pelaku menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak suka terhadap kehadiran bayi laki-laki dalam keluarganya karena pelaku merasa dan khawatir ya suaminya tidak akan memberikan kasih sayang lagi kepada sang istri karena diketahui sang suami sangat menanti-nanti daripada kehadiran putra laki-laki tersebut dikarenakan dua orang anak daripada pasangan ini sebelumnya adalah perempuan. Muncul pula dugaan dan anggapan pelaku mengidap baby blue syndrome atau perasaan sedih yang dialami banyak wanita di masa-masa awal setelah melahirkan. Beberapa perempuan mungkin dia mengalami yang disebut dengan baby blues ya, tapi itu lebih karena perubahan hormonal yang terjadi. Tetapi kalau sudah lebih dari 2 minggu, itu dia akhirnya masuk ke postpartum depression, depresi pasca melahirkan. Jadi biasanya kondisi murungnya masih terus bertambah parah, kondisi kesedihan berlarut-larut, merasa diabaikan, merasa mudah tersinggung. Nah itu yang membuat mereka mengalami depresi. Belum hilang rasa pilu, publik kembali dikejutkan oleh kabar tragis lainnya. Kali ini sebaliknya, anak perempuan menganiaya ibu kandungnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Meski warga melerai, namun Sarniati dengan membabi buta menyerang ibu kandungnya. Warga tidak bisa berbuat banyak karena terhalang pagar tinggi yang terkunci. Aksi Sarniati terhenti setelah warga melempar batu dan balok kayu serta terpaksa memanjat pagar. Akibat penganiayaan ini, sang ibu mengalami luka-luka dan kritis. Pelaku akhirnya berhasil diringkus polisi setelah menerima laporan warga. Pelaku penganiayaan adalah anak kandung sendiri terhadap ibu kandungnya. Yang dilakukan karena tidak terima ditegur oleh ibunya untuk membersihkan rumah. Sehingga merasa tersinggung, akhirnya dia melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang.
Menurut informasi warga bahwa anak tersebut mengalami gangguan kejiwaan sudah sejak lama dan masih tinggal bersama dengan kedua orang tuanya. Dua kasus tragis ini membuka mata halayak ramai. Tindak kekerasan sangat dekat di sekeliling kita. Kekerasan bisa muncul dari lingkungan kecil, yakni keluarga. Lantas seperti apa ya tanggapan warga? Ini kan lagi banyak kasus kekerasan ya. Di tengah keluarga, tanggapannya gimana? Tanggapan saya itu miris banget ya, karena kita kan yang selama ini melahirkan, yang membesarkan, ibaratnya gimana ya, kita ibaratnya dari kecil kita rawat, dari ini kok ada seorang orang tua yang tega banget sampai membunuh begitu. Tuh orang yang kayak gitu mah kejam banget, harus ditindaklanjutin. Kalau kayak gitu nggak ada ampun sama sekali kalau kayak gitu mah. Kalau soal kasus orang tua menganiaya anaknya, saya prihatin karena mungkin saat ini masih banyak orang tua yang mungkin mentalnya belum siap untuk mempunyai anak, baik dari sisi emosional atau finansial. Jadi mungkin orang tuanya belum siap mentalnya, mungkin mereka bisa kepancing emosi atau kebawa emosinya gitu. Menurut saya kekuatan mental seorang ibu tuh benar-benar harus dijaga ya. Takutnya kan kayak baby blues, jadi peran seorang ayah atau kayak keluarga atau sekitarnya tuh harus membantu gitu untuk si ibu itu sendiri. Apalagi mungkin kayak pengaruh keuangan juga mungkin mempengaruhi ibu tersebut gitu. Jadi kayak lingkungan sekitar kayaknya harus dukungan si ibu gitu. Jangan sampai ibunya itu kayak sendiri, kayak kelelahan gitu mungkin gitu sih. Miris banget gitu ya, karena kita kan apalagi orang tua itu kita kan dilahirkan dari orang tua kan. Untuk sekarang ini apalagi banyak tuh kayak kekerasan yang kayak contohnya ibunya dibacok, itu saya sangat miris sih ngeliat itu. Kekerasan dalam lingkungan keluarga terus terjadi di sekitar kita. Korbannya anak dan wanita. Bukan hanya di Indonesia, melainkan di seluruh dunia. Dalam 5 tahun terakhir, apalagi semenjak pandemi, justru peningkatan kasus ini benang merahnya adalah korbannya anak dan perempuan yang semakin banyak di ruang domestik. Dan apalagi ketika pandemi, perempuan semakin kesulitan, anak dan perempuan semakin kesulitan mendapatkan bantuan karena semua rumah tertutup rapat. Dan itu ketika kemudian pandemi berakhir pun situasi ini masih terus terjadi. Bahkan data dunia menunjukkan bahwa per 11 menit ada perempuan atau anak yang meninggal di seluruh dunia. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, pelaku kekerasan berdasarkan hubungan orang tua ada 1.893 kasus. Dan jika ditambah dengan hubungan keluarga, suami atau istri, jumlahnya mencapai 2.669 kasus. Bentuk kekerasan dilakukan baik itu secara seksual, fisik, psikis, hingga penelantaran. Bahkan yang ironis, korbannya mayoritas anak-anak, yakni mencapai 24.158 kasus sepanjang tahun lalu. Data tersebut menunjukkan kian lunturnya ikatan kasih sayang di lingkungan keluarga. Lalu seperti apa ya tanggapan warga terkait fenomena maraknya kasus kekerasan di rumah tangga? Kalau saya lihat memang akhir-akhir ini yang saya lihat berita banyak yang sudah luntur karena mungkin sebenarnya ada baiknya kalau misalkan anak kecil tuh lebih baik selalu sama orang tuanya itu bermain, tapi bukan berarti dalam arti mengasihi gadget dari sejak dini itu, karena kan kita tidak tahu ya kontrol orang tua itu seperti apa, takutnya ada pengaruh-pengaruhnya yang bikin anak tuh akan melakukannya di suatu saat kayak gitu. Kalau aku pribadi lihat nih, misalkan lagi ke mall nih, ada sekeluarga makan bareng, itu mereka biasanya kan kalau zaman dulu tuh kita spend time kan, makan bareng sambil ngobrol. Tapi ini makan, ngumpul, tapi sibuk sama gadget masing-masing. Jadi mungkin bonding, keharmonisan itu kurang gitu. Kalau misalnya di dalam keluarga itu tuh harus ada komunikasi, harus ada ibaratnya gimana ya, sama orang serumah harus kita komunikasi sama anak, lagi gimana dia dan sekolah, terus ada masalah enggak, kita harus komunikasi sama anak deh setiap hari, tiap detik kalau bisa kita komunikasi sama anak, sama orang tua, sama suami, segala kita harus komunikasi sama anak. Itu yang perlu diutamakan, itu harus komunikasi. Ya, komunikasi menjadi kunci. Bukan sekadar basa-basi, obrolan lewat aplikasi, melainkan komunikasi dengan hati. Kata kuncinya hanya satu, komunikasi. Nah, komunikasi yang benar itu adalah bukan bicara terus-menerus, tapi mendengarkan.
Jadi yang disebut komunikasi itu sebenarnya bukan soal bicaranya, tapi kita mendengarkan dengan hati. Dengan hati itu apa? Kita bisa membayangkan kalau kita ada di posisi orang tersebut, apakah kita merasa nyaman atau tidak. Kalau kita selalu berusaha memposisikan kita ada di posisi orang yang misalnya mengatakan bahwa dia tidak nyaman dalam situasi tersebut, mudah-mudahan komunikasi itu akan berujung pada perubahan yang lebih baik untuk kepentingan keluarga bersama. Dengan keluarga, perdebatan akan terjadi. Pertengkaran mungkin diperlukan, tetapi cinta dan kasih sayanglah yang membuat setiap anggota keluarga kuat. Nah, cara menumbuhkan cinta tentu dengan keseharian yang membahagiakan. Artinya bukannya tidak ada beban, tapi beban dibagi dengan baik. Saling berkomunikasi. Nah, ini kan persoalan sederhana. Keseimbangan dan keadilan. Kalau itu sudah dikedepankan, maka harusnya cinta akan terus ada. Cinta akan kering layaknya tanaman kalau tidak disiram, dipupuk, dijaga, diberikan sinar matahari yang sesuai dengan kebutuhannya, maka tanaman akan layu, bahkan akan mati. Keluarga merupakan institusi pendidikan terkecil dalam masyarakat, juga menjadi fondasi dalam membentuk karakter dan tabiat. Era digitalisasi, globalisasi ini merupakan tantangan karena mulai meredupnya nuansa kasih sayang dalam interaksi orang tua dan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung bisa memunculkan bibit-bibit kekerasan. Padahal sejatinya keluarga adalah dunia pendidikan yang lahir dari rahim kasih sayang. Norma dan nilai-nilai agama hanya sekedar dogma, mengedepankan hati ketimbang emosi. Keluarga yang dipenuhi kasih sayang dan cinta bukan angkara. Demikian Kopi Pagi minggu ini, saya Agisa Febila dan juru kamera Dovianda pamit, sampai jumpa, salam SCTV.